Halo dan salam sejahtera, jumpa kembali dengan saya Nelia Tria. Topik di video berikut adalah melanjutkan kehilangan pada video sebelumnya. Pada video berikut saya akan bahas tentang tipe kehilangan dan jenis-jenis kehilangan. Baik, kita akan masuk di pembahasan yang pertama, yaitu tipe kehilangan. Tipe kehilangan itu ada 3, yaitu actual loss, kemudian perceived loss, kemudian anticipatory loss. Actual loss adalah suatu keadaan di mana individu mengalami kehilangan yang dapat dikenal atau di sini maksudnya dapat diidentifikasikan oleh orang lain sama dengan individu yang mengalami kehilangan. Contohnya di sini adalah seseorang yang mengalami kehilangan anggota tubuh atau badan, kemudian kehilangan uang, kemudian kehilangan pekerjaan, atau kehilangan salah satu dari anggota keluarga. Kemudian yang kedua, perceived loss itu adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami kehilangan yang dirasakan oleh individu yang bersangkutan, namun tidak dapat dirasakan atau dilihat oleh orang lain. Nah, jadi yang bisa merasakan kehilangan ini adalah individu tersebut. Contohnya di sini adalah kehilangan masa remaja atau kehilangan lingkungan yang berharga. Nah, biasanya kalau pada anak-anak mungkin orang tua pindah bekerja, dia kehilangan lingkungan bermain yang nyaman, dan setelah pindah ke tempat yang baru dia tidak merasakan kenyamanan dalam lingkungan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah anticipatory loss. Nah, di sini di anticipatory loss itu suatu keadaan di mana individu mengalami kehilangan yang awalnya dengan perasaan kehilangan yang terjadi sebelum kehilangan itu benar-benar terjadi. Nah, jadi maksudnya di sini adalah individu tersebut mengalami kehilangan yang diawali dengan munculnya perasaan kehilangan yang terjadi sebelum kehilangan itu benar-benar terjadi. Nah, contohnya adalah suatu situasi yang terjadi pada keluarga dengan pasien menderita penyakit terminal. Penyakit tersebut sudah diderita lama atau menahun. Nah, demikian tipe dari kehilangan. Sekarang kita masuk dari jenis-jenis kehilangan. Untuk jenis kehilangan ini ada kehilangan seseorang yang dicintai, kehilangan yang ada pada diri sendiri, kemudian kehilangan objek eksternal, kemudian kehilangan lingkungan yang sangat dikenal, dan kehilangan kehidupan atau meninggal. Baik, saya akan menjabarkan satu persatu. Kehilangan seseorang yang dicintai ini merupakan suatu kondisi kehilangan yang paling membuat seseorang stres dan biasanya mengganggu dari tipe-tipe kehilangan yang harus ditanggung oleh seseorang. Nah, misalnya di sini adalah kematian dari pasangan hidup, ya, misalnya suami atau istri yang meninggal atau anak. Biasanya dampak yang muncul dari kehilangan ini adalah emosional yang luar biasa dan tidak dapat ditutupin. Kehilangan yang ada pada diri sendiri merupakan suatu kondisi kehilangan yang dalam diri sendiri atau adanya anggapan tentang mental seseorang. Contohnya, seseorang kehilangan pendengaran, kemudian kehilangan ingatan, kehilangan usia muda, atau mungkin kehilangan fungsi tubuh. Yang ketiga adalah kehilangan objek eksternal. Nah, ini maksudnya adalah suatu kehilangan objek eksternal. Contohnya adalah kehilangan milik sendiri atau milik bersama-sama. Misalnya kehilangan perhiasan, kemudian kehilangan pekerjaan, atau kehilangan uang. Kemudian yang keempat adalah kehilangan lingkungan yang sangat dikenal. Nah, di sini maksudnya adalah suatu kondisi kehilangan yang wujudnya terpisahnya dari lingkungan yang sangat dikenal. Contohnya, orang tua pindah keluar kota karena alasan pekerjaan, sehingga anak-anak kehilangan lingkungan bermain yang tadinya nyaman karena sudah banyak temen, ya. Nah, anak-anak kehilangan itu. Kehilangan kehidupan
atau meninggal, suatu kondisi kehilangan yang wujudnya mengalami mati, baik secara perasaan, kemudian pikiran, respon pada kegiatan, dan orang di sekitarnya atau sampai pada kematian yang sesungguhnya. Baik, cukup sekian video berikut. Like jika video ini membantu, komen jika ada pertanyaan.